Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 188, Malam yang sunyi, berselimut cuaca yang dingin. Kenshin, yang baru meninggalkan rumahnya Kaori. Dengan motornya itu, ia kini menuju ke tempat kos lamanya, Kaori, yang sudah di dalam rumah. Setelah melihat kondisi ayahnya, serta ditanya pula oleh mamanya, Kaori kini ada di kamarnya sendiri. Waktu di saat itu, hampir menunjuk angka, di pukul 2 pagi. Kaori masih terjaga, ia tak ingin tidur, sampai rasa khawatir, yang di benaknya itu, mendapat kepastian. Lalu diambillah handphone. Diteleponlah nomor Kenshin, untuk menanyakan, apa sudah sampai belum? Tak berselang lama, telepon itu pun mendapat jawaban. Kenshin bicara, halo ada apa nih Kaori? Kamu kok belum tidur nih? Saat mendengar kalimat itu, Kaori langsung merasa tenang. Ia menjadi senang, karena Kenshin yang baik-baik saja. Kemudian ia berkata, syukurlah Nisai, kamu udah sampai ya? Kenshin menjawab, iya Kaori. Kamu kok dari tadi khawatir gitu? Ini aku, udah sampai di depan kosnya Iwan. Kaori menjawab, syukur nih aku bisa tenang. Tadi jalannya sepi ya? Kaori bertanya. Kenshin pun menjawab, sepi banget gitu. Tak ada orang yang lewat. Kendaraan pun jarang terlihat. Kaori menyahut, masa sih beneran itu ya? Apa kamu tadi nggak takut gitu? Kenshin menjawab, takut apa dulu nih? Hantu apa perampok ya? Kaori lalu bicara, ya keduanya Kenshin. Kenshin pun menyahut, Kaori, di zaman gini kok, masih ada yang takut hantu. Apa kamu pernah lihat nggak? Sekarang ini itu, banyak video di YouTube, orang yang lagi cari hantu. Bukannya hantu yang nakutin, malah hantunya itu, yang dikerjain. Kebalik kagak nih Kaori. Jadi kalau sama hal itu, aku nggak takut Kaori. Apalagi perampok, mana ada nih penjahat yang berani merampok Kenshin. Kan Kenshin namaku ini, sama dengan anime kartun. Itu loh yang ahli bela diri. Kaori lantas menyela, ia memotong pembicaraan itu. Ah kamu Kenshin ini, masih aja bisa bercanda, udah tahu bahaya gitu. Kok sempetnya kamu tenang gini? Kenshin menjawab, loh, kan sekarang aku udah sampai ke tujuan. Ini aja, lagi nungguin Iwan. Aku telepon dari tadi nggak diangkat juga. Apa tidur nih Iwan? Kenshin bicara, tak sengaja bercerita. Hingga hal itu, membuat Kaori merasa khawatir lagi. Lalu ia pun bilang, lo Kenshin, berarti kamu dari tadi masih ada di luar nih. Belum bertemu Iwan. Kenshin menjawab, iya, aku masih menunggu di luar. Lalu Kaori menyahut, aduh say ini, udah 1 jam lebih loh. Sejak kamu dari rumahku ini. Kamu tadi nggak pakai jaket pula. Aku lupa nggak balikin. Maafin ya Kenshin. Kenshin menjawab, nggak apa-apa Kaori. Kamu bawa aja. Aku nggak kedinginan nih. Kemudian Kenshin bilang, Kaori, kamu kok dari tadi kadang memanggil aku dengan sebutan Sai, lalu memanggil nama pula. Terus sebutan Sai itu, apa sih artinya? Kaori menjawab, lo emangnya, apa kamu kagak tahu maksudnya? Jangan pura-pura nih. Jangan ngerjain aku ya. Kenshin menjawab, ngerjain apa sih maksudnya? Kan aku hanya tanya saja. Itu lo tadi kan teman kamu. Di pesta pernikahan itu, manggil kamu, dengan menyebut panggilan itu juga. Kaori lalu menjawab, oh gitu tak maksudnya. Kan gini lo Kenshin. Kalau seorang cewek, panggil sebutan itu ke teman ceweknya. Itu bisa dibilang panggilan akrab, panggilan sahabat, panggilan teman dekat. Tapi kalau cewek manggil itu ke seorang lelaki, kemungkinan bisa dibilang, itu panggilan. Kaori tiba-tiba berhenti, tak melanjutkan bicaranya, hingga Kenshin bertanya, lo kok kamu diam ini? Emangnya panggilan apa sih Kaori? Kaori pun menyahut, udah deh Kenshin, kamu pasti ngerjain aku ini. Masa kamu kagak tahu? Kenshin membalas sambil tersenyum, maksudnya apa sih itu? Beneran ini aku kagak tahu. Kaori lalu bicara, ya kalau gitu, kamu cari aja di Google ya. Kan di situ ada jawabannya semua. Kenshin menyahut, kok cari di Google sih Kaori? Padahal kan aku tanya kamu. Iya aku ngerti maksudnya.
Kauri itu lantas menjelaskan, itu lo di handphone kamu kan? Ada Mbak Google, coba tanya aja di situ. Apa artinya yang kamu maksud? Pasti dia akan dijawab. Kenshin pun menyahut, nah kan gitu, kamu bilang aku tadi bercanda. Sekarang aku tanya serius, kamu malah gini jawabnya. Kauri lalu membalas, iya aku akan menjawab. Say itu artinya, ya panggilan sayang gitu. Kenshin menyahut, sayang maksudnya apa ya itu? Kok kamu panggil seperti itu? Kauri lantas bilang, kamu itu dasar ya, gak bisa ngerti-ngerti. Pinginya jelas terus, ya sayang kamu gitu, masa ke yang lain? Asyik, masih aja romantisan nih. Kenshin bisa aja maksanya nih. Lalu Kenshin pun bilang, kalau gitu sama ya, aku, sayang kamu Kauri. Kauri membalasnya, sungguhkah itu? Tapi nggak bohong kan? Kenshin menjawabnya, kalau pakai bohong, pasti orangnya gak normal Kauri. Nggak bisa lihat, cewek secantik kamu, beneran ini aku sayang kamu. Berbunga-bungalah hati Kauri, begitu pula dengan Kenshin, yang bisa menyatakan perasaan. Malam-malam yang telah berlewat, hari-hari yang sudah berganti, rasanya waktu ini hanyalah milik mereka berdua, meskipun menginjaknya sudah dini hari sekali. Lalu Kenshin melanjutkan, ya bicara, Kauri, ini ada Iwan telepon, aku angkat dulu ya. Kauri menjawab, iya cepet-cepet kamu angkat itu, biar bisa masuk ke dalam. Kenshin pun lalu menerima panggilan Iwan. Kemudian ia berkata, hei Iwan, aku sudah ada di luar nih. Si Iwan menjawab, oke bro siap, aku akan buka pagarnya. Sorry ya bro aku tadi dari kamar mandi. Mules perut gua, akibat makan roti lama, yang tersimpan di lemari. Kauri mendengar bicaranya Iwan, karena teleponnya masih tersambung. Lalu Kenshin bilang, ini Wan aku bawain nasi goreng. Sama kopi, sama roti pula. Iwan menjawab, oke bro, siap segera, aku tak bukain pintu nih. Semangat Iwan kentara sekali, karena pesanannya telah datang. Lalu Kenshin bicara lagi ke Kauri. Kauri, Iwan ini udah mau kesini. Kalau gitu kamu istirahat ya. Tidur yang nyenyak. Kauri menjawab, iya aku dengerin kok tadi. Kalau gitu sudahan dulu ya. Kauri mengucap salam ke Kenshin. Kini khawatirnya menjadi hilang, berganti pula menjadi bahagia, dikarenakan baru saja ia mendapat ungkapan sebuah perasaan. Kemudian, berjalanlah waktu seperti adanya, hingga pagi pun datang, mentari nampak menerangi. Kini Kenshin dan Kauri akan menyambut hari dengan status yang terkini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya